Ya, kalau di level 2, Mas, itu lebih pada volume yang lebih besar. Misalnya begini, misalnya supermarket swalayan yang tadinya 50%, sekarang sudah mencapai 75% jumlah pengunjung. Jamnya sampai jam 9 malam. Pasar rakyat juga 75%. Tempat ibadah yang di level 3 50%, sekarang sudah 75%. Nah, kita sudah boleh membuka tempat wisata, area publik sampai ke 30%. Kemudian olahraga di Trail Lomba Juang yang tadinya cuma 25%, sekarang sudah mencapai 50%. Kemudian mengatur resepsi pernikahan, 50 undangan, transportasi umum bisa mencapai 100% dan seterusnya. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi jumlahnya sekarang menjadi lebih banyak. Yang tadinya berangsur dari level 4 25%, kemudian level 3 50%, sekarang ini rata-rata udah 75% jumlah yang boleh hadir datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut menandai Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Kami mewawancari beberapa tokoh yang bisa memberi makna apa arti 71 tahun bagi Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan Bapak Hendrar Prihadi, SEMM, Wali Kota Semarang. Apa kabar, Pak Hendi? Alhamdulillah, Mas Bambang. Alhamdulillah, para pemirsa yang selalu saya hormati. Ya, Kabarnya baik, sehat. Mudah-mudahan semuanya juga selalu sehat dan kuat di saat ya, pandemi ini. ya, baik. Ini di bulan Agustus ini Provinsi Jawa Tengah berusia 71 tahun. Iya, Saat yang baik untuk apa ya, untuk merenung, untuk mengevaluasi, mencari apa sisi-sisi yang berhasil dan sisi-sisi mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, dari sudut Kota Semarang, apa yang Pak Wali lihat apa keadaan Provinsi Jawa Tengah ini? Di mana saya rasa. kelebihannya, di mana kekurangannya? Monggo, Pak. Iya, saya tidak dalam sebuah kapasitas untuk menilai baik dan buruk provinsi, karena ini provinsi saya juga nih, Mas Bambang. Ya, Tapi saya rasa semua dunia hari ini, atau termasuk Republik kita, provinsi kita, dan kota Semarang ini sedang mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19. Banyak hal yang kemudian harus saya belajar banyak tentang upaya-upaya penanganan dari gubernur kita ini, Pak Ganjar Pranowo, begitu komunikatif, begitu mau merangkul semua pihak, terutama untuk bisa mencari berbagai solusi terkait dengan problem-problem yang ada di dalam wilayah COVID. Ini yang harus saya akui, kami belajar banyak dari beliau, dan sebagai bawahan dalam struktur organisasi, yaitu wali kota di bawah gubernur, selama ini kami merasakan komunikasi beliau sangat baik di dalam mencari berbagai solusi untuk penanganan COVID-19. Ya kalau bicara kelemahan, ya namanya manusia bukan orang yang sempurna, tapi saya rasa hal-hal yang kurang ini masih bisa kita tutup dengan komunikasi yang baik. Jadi seringkali misalnya saya menyampaikan kepada beliau, Mas Gubernur, ini vaksin kita kurang. Beliau menjelaskan bahwa memang suplainya vaksin dari pusat. Jadi tidak ada hal yang saya rasa kemudian membuat kita ini merasa ceklek aten gitu, tidak ada. Beliau oke, selama ini oke, terutama di dalam membangun Jawa Tengah dan berkolaborasi termasuk berkomunikasi dengan teman-teman di lingkup pemerintah daerah.
Jawa Tengah ya saat terakhir ini memang kan tercatat kasus hariannya masih tinggi. Hanya beberapa hari terakhir ini kelihatannya Jawa Timur yang menjadi juara. Nah, salah Ya, satu yang sering dikeluhkan Pak Gubernur juga di Jawa Tengah ini adalah kekurangan pasokan vaksin, sehingga target yang harusnya dicapai akan mundur karena menurut Kepala Dinas Kesehatan itu baru kira-kira 25% pasokan vaksin untuk Jawa Tengah. Nah, untuk di Kota Semarang seperti apa, Pak Wali? terkait dengan vaksin, hari ini vaksin di Kota Semarang sudah mencapai 73,95%, itu ekuivalen dengan 965.047 orang untuk V1 vaksin pertama. V2-nya ada di 677.347 orang, itu setara dengan 51,9%. Ini jumlah yang mestinya pada saat kita kemarin melakukan pencanangan vaksin, September ini kita mempunyai target, kita sudah mencapai herd immunity atau 100% dari target Kementerian Kesehatan yang 1,3 juta. Tapi di detik-detik terakhir, terutama sebulan terakhir ini Mas Bambang, Ya. Masya Allah kita memang lagi kesulitan vaksin dan kita udah komunikasi ke Pak Menteri Kesehatan, ke beliau Pak Gubernur, ya memang kondisinya memang lagi seperti itu. Jadi ya kita tinggal memanage aja supaya masyarakat yang sudah V1 itu kemudian tetap mendapatkan haknya atas V2. Sekarang yang kita atur manajemen untuk pendistribusian V2. Itu tidak ada masalah, Pak, kalau terlambat misalnya? Sejauh ini tidak ada laporan terlambat karena sebenarnya range waktu maksimalnya sampai 56 hari. Hanya kan memang kita selama ini memakai metode 28 hari. Jadi sampai hari ini kita masih ada di dalam posisi yang bisa mengamankan sampai 28 hari untuk V2-nya. Sekitar 73% ya, Ya. jadi hampir. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah, berarti termasuk bagus ini Pak, 73%. Ya, yang ngomong bagus kan Mas Bambang Sadon. Kalau buat saya sih belum lah Mas, karena sebenarnya sehari itu kekuatan tim kita, Pemkot, TNI, Polri itu sebenarnya bisa nelen sampai 20 sampai 25 ribu vaksin. Jadi dengan kondisi suplai terganggu ini rata-rata sehari sekarang kita cuma menyalurkan 8.000 sampai 10.000 vaksin. Sehingga tidak bisa tidak bisa optimal, tapi ya itulah kondisi yang sedang terjadi di Republik ini. Jadi kita mengikuti saja dan kita yang penting menenangkan masyarakat bahwa akhirnya mereka pun akan mendapatkan antrian vaksin tersebut. Jadi sekarang kondisi masyarakat sudah menunggu vaksin, jadi sudah tidak ada yang menolak vaksin gitu ya kira-kira. Iya, sekarang berjubel Mas. Wah, di dalam setiap kesempatan saya bisa turun ke masyarakat, mereka mengeluhkan begitu, Pak ini saya sudah daftar lama nggak dipanggil-panggil, atau yang sudah jadwal V2 mau vaksin kedua, Pak ini kok tempat yang saya tuju kok penuh terus. Iya, ditunggu besok, pasti kan juga ada kosongnya. Jadi hari ini tugas saya begitu, tugas saya menenteramkan warga Semarang supaya mereka kemudian tenang, tetap yakin akan mendapatkan vaksin dari pemerintah. Ini kan ada fenomena baru. Mereka susah kalau tidak vaksin nggak boleh masuk mal sekarang. Salah satunya begitu Mas Bambang, salah satunya. Memang perlahan kita harus mulai melakukan hal-hal yang membuat lingkungan sekitar menjadi aman, nyaman, tapi toh tetap kita harus memperhitungkan hak-hak mereka atas kesempatan untuk melakukan vaksin. Jadi jangan dilarang pada saat warga kita yang vaksin baru belum ada separuh, masih 10%, 20%, semuanya harus disyaratkan vaksin, ya itu nggak fair. Tapi dengan sudah di atas 50%, tepatnya 73,95%, saya rasa ketentuan berbagai hal terkait dengan
boleh datang, boleh masuk asal sudah vaksin ini sudah mulai banyak yang bisa mengikuti. Tapi kalau sampai target tercapai pun kan tidak bisa seluruhnya orang yang seharusnya vaksin dapat vaksin. Kalau mereka menuntut supaya bisa masuk mal gimana Pak Endi? Ya tergantung urgensinya, Mas. Kalau Ya. urgensinya mereka hanya pengen jalan-jalan, kemudian mereka memang nggak mau vaksin karena malas takut, ya saya rasa peraturan itu harus tetap Ya. ditegakkan. Tapi kalau misalnya mereka memang diperlukan kebutuhannya urgent masuk mal tersebut, dan mereka nggak bisa vaksin karena persoalannya karena misalnya komorbid dan Ya. seterusnya, ya itu pasti ada hal yang bisa Ya. dimaklumi terkait peraturan tersebut. Karena mereka sebenarnya mereka mau vaksin, tapi kan Ya, sampai sekarang belum dapat giliran, belum dapat jatah gitu. ya tinggal nunggu antrian tuh, Mas. Kalau hari ini di tempat sentra vaksin belum ada, datang ke puskesmas. Kalau puskesmas belum ada, mungkin besok dan seterusnya. Ya. Karena sebenarnya setiap hari kita tetap mengadakan vaksin, hanya jumlahnya sudah tidak selebar seperti di awal-awal sebulan yang lalu. Sekarang ini jumlahnya kita manage benar, rata-rata per titik ini hanya bisa melayani 500, maksimal 1.000. Jadi Ya. memang kebutuhan menyerapnya sehari ini sangat terbatas. Nah, sekarang kalau dipantau dari pasien di rumah sakit, ini kan Ya. banyak yang melaporkan pasien ini sudah turun dan Kota Semarang dinyatakan juga sudah turun di level 3. Nah, itu apa sekarang keadaan di Kota Semarang? Apa yang sudah bisa dilakukan, Pak Wali? Ya, Pak Presiden baru saja mengumumkan tadi jam 7 bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 6 September. Kemudian hal yang sebagai informasi di Kota Semarang sekarang sudah bisa turun level 2. Oh, level Jadi 2. Ya. level 2 ya. Kenapa level 2? Karena pertama kasus konfirmasi yang ada di Kota Semarang ini turun. Ya. Jadi 8,7 per 100.000 penduduk. Jadi ini ada di harusnya masuk level 1. Kemudian konfirmasi yang dirawat di rumah sakit kurang dari 5 dari per 100.000 penduduk. Ini mestinya juga level 1. Kemudian yang meninggal adalah 0,96, jadi kurang dari 1 per 100.000. Ini mestinya juga level 1. Hanya pada data pembanding terkait dengan testing, tracing maupun treatment, kita ada 2 indikator yang agak turun, yaitu testingnya kita ada di kondisi sedang, yaitu 5-15%, tepatnya di angka 12,2%. Kemudian di tracing kita sangat rendah ya, hanya 2,4. Ini di situasi terbatas. Jadi dengan kondisi itu, meskipun angkanya semakin menurun dan menunjukkan level 1, tapi karena tracing kita dianggap belum begitu bagus, kita sekarang ada di posisi level 2. Nah, di level 2 itu apa, Pak? Yang saya lihat hari ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah, Ya, betul. kemudian lapangan GOR sudah mulai dibuka, apalagi? Ya, kalau di level 2, Mas, itu lebih pada volume yang lebih besar. Misalnya begini, misalnya supermarket swalayan yang tadinya 50%, sekarang sudah mencapai 75% jumlah pengunjung. Jamnya sampai jam 9 malam. Pasar rakyat juga 75%. Tempat ibadah yang di level 3 50%, sekarang sudah 75%. Nah, kita sudah boleh membuka tempat wisata, area publik sampai ke 30%. Kemudian olahraga di Trail Lomba Juang yang tadinya cuma 25%, sekarang sudah mencapai 50%. Kemudian mengatur resepsi pernikahan, 50 undangan, transportasi umum bisa mencapai 100% dan seterusnya. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi jumlahnya sekarang menjadi lebih banyak. Yang tadinya berangsur dari level 4 25%, kemudian level 3 50%, Ya. sekarang ini rata-rata udah 75% jumlah yang boleh hadir datang. Ya, jadi tanda-tanda mengembirakan untuk Ya Kota mudah-mudahan Semarang. Mas Bambang, asal masyarakat kita tetap waspada, jangan lengah karena
kemudian mentang-mentang sudah di level 2 terus kemana-mana nggak pakai masker, gerombol-gerombol, ya lama nanti bisa kembali ke seperti semula. Pak Wali, ini laporan BPS triwulan 2 itu sektor ekonomi dan perdagangan sudah mulai tumbuh cukup baik, ekspor sudah mulai jalan. Ini dan salah satu andalan Jawa Tengah ini kan Kota Semarang. Iya. Bagaimana keadaan di Kota Semarang? Ya pasti masih tertatih-tatih Mas Bambang. Kebetulan saya mencoba menelpon BPS Kota Semarang terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 untuk posisi Kota Semarang. Ternyata mereka tidak melakukan perhitungan tersebut. Ya. Tapi kalau saya lihat di lapangan sejauh ini, sudah mulai, menurut saya sudah mulai berangsur ada sebuah aktivitas ekonomi, denyut ekonomi, meskipun pasti dengan berbagai hal yang belum bisa seperti yang dulu. Ya. Tapi paling tidak tadi sebelum pulang saya mampir ke Simpang 5, ya yang makan di Simpang 5 mobil-mobil sudah mulai banyak. Kemudian beberapa tempat restoran juga sudah mulai berkegiatan, mal-mal juga sudah berangsur, sudah mulai ada pengunjungnya. Dulu waktu mulai buka pertama Mas, waduh sepi nyet itu malnya. Tapi saya bilang tetap harus semangat. Ya. Malam minggu saya nyoba udah mulai ramai. Sudah mulai ramai ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kondisinya seperti itu Mas. Kalau memang kita masih tetap bisa bareng-bareng menekan COVID dengan protokol kesehatan dan tidak ada ledakan, saya rasa 3-4 minggu ke depan kita sudah dalam kondisi normal seperti tahun-tahun yang lalu. Pak Wali, ini kan anak-anak sekarang mulai belajar dengan blended learning. Ini berapa lama kira-kira kalau situasinya membaik? Ya, yang pertama tadi saya harus cerita bahwa tadi saya lakukan checking ke SMP SD. Kemudian saya temuin ada hal yang menarik karena para kepala sekolah sendiri juga mempunyai sebuah sikap untuk bisa menyesuaikan prokes ini dengan hati-hati. Yaitu yang di SMP itu kelas 9 itu mereka hari ini masuk. Kemudian di minggu depan baru kelas 7, di minggu ketiganya baru kelas 8. Tapi yang masuk baru separuh nih Mas. Ya. Jadi separuh katakanlah yang di kelas 9 itu ada 200, yang masuk baru 100. 100 di dalam berbagai kelas, maksimal berapa tadi ya, saya kok nggak menghitung. Nah sebagian lagi mereka tetap online. Jadi sama-sama kelas 9, tapi ada yang di kelas, ada yang kemudian dari rumah. Itu yang menurut saya para kepala sekolah cukup hati-hati menjalankan PTM. Hari ini yang penting adalah keberanian untuk melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka dengan keterbatasan, yaitu protokol kesehatan. Kalau kemudian mereka sudah terbiasa, saya rasa nanti ya kita akan bisalah PTM targetnya bulan depan itu kelas 9, kelas 8, kelas 7 dengan kapasitas 50% sudah bisa pembelajaran tatap muka. Kalau yang SD tadi Mas, yang SD tadi baru masuk yang di kelas 6 dan kelas 5. Yang lainnya kita menunggu perkembangan untuk minggu depan dan minggu berikutnya. Ada skenario darurat nggak Pak? Jadi kalau tiba-tiba di perjalanan ada kasus-kasus? Oh iya ada. Ya. Saya bilang begini, dan teman-teman sudah mempersiapkan. Pada saat kemudian salah satu sekolah, ada yang kemudian teridentifikasi di swab positif, maka kegiatan PTM di satu sekolah tersebut harus dihentikan. Lalu diadakan evaluasi. Apakah memang benar itu penularannya dari kegiatan PTM atau mungkin juga dari klaster keluarga atau klaster di luar. Nah itu kemudian dilakukan evaluasi. Kalau memang tidak dari kegiatan PTM, ya PTM bisa dilanjutkan kembali.
Pak Wali, itu di masyarakat kan ada ketidaksabaran untuk bisa segera masuk sekolah ya, karena Ya. kultur anak-anak dianggap tidak sehat, itu satu. Kemudian dari para pengamat pendidikan itu juga dianggap pembelajaran daring itu tidak maksimal dari segi materi pelajaran. Nah, pengamatan Pak Wali seperti apa? Ya kalimat yang sering saya dengar sekarang katanya ada learning loss gitu ya. Ah, Kehilangan kesempatan ya. belajar secara maksimal untuk adik-adik kita. Kalau buat saya, peraturan ini dibuat untuk bisa membuat masyarakat kemudian bisa hidup lebih baik. Jadi saya tekankan tadi sama kepala sekolah dan para guru, kalau ada orang tua yang masih belum yakin PTM ini aman, sehat, kita tetap harus melayani hak-hak anaknya tersebut. Misalnya dia maunya, enggak Mbak, saya enggak mau PTM, saya maunya dari rumah. Boleh. Dan jangan ada kemudian pengecualian, misalnya yang tetap online nilainya kemudian dikurangi, jangan. Ini menyangkut hak-hak adik-adik kita terhadap dunia pendidikan. Jadi monggo saja dalam situasi seperti ini kita membuka ruang untuk PTM, tapi juga buat para orang tua yang masih khawatir, boleh kok mereka masih tetap pakai modal online. Kita tetap menyiapkan sarana tersebut. Pak Endi, walaupun situasi sudah makin membaik, kemarin saya baca Pak Wali masih tetap menyarankan agar masyarakat ini saling bantu-membantu, gotong royong, beli dan bagi untuk kepentingan orang lain. Ini seperti apa prakteknya? Kami banyak belajar dari pendiri bangsa ini, Mas Bambang, para pemirsa, terutama negara kita ini punya sejarah yang luar biasa namanya gotong royong. Nah, kita memang belum menjadi negara maju seperti negara-negara di luar sana yang kemudian masyarakatnya bisa di-handle semua oleh pemerintah, dari mulai hal-hal yang lahir sampai meninggal mereka ditanggung sedemikian rupa, termasuk apapun ya. Tapi kita punya kekuatan nilai-nilai luhur yaitu gotong royong. Nah, situasi sekarang ini sangat sulit. Ada memang saudara kita yang mungkin tabungannya masih banyak, Mas Bambang. Ya. Rezekinya masih banyak juga ada. Tapi juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari ini sangat sulit. Kerjanya di PHK, kemudian kalaupun mereka tidak di PHK, mereka dibuat shift-shiftan yang pendapatannya semakin turun, yang kemudian dia entrepreneur atau mereka UMKM, omsetnya semakin turun. Nah, ini perlu empati dari kita semuanya yang hari ini mungkin rezekinya masih ada, tabungan masih ada, untuk saling berbagi. Yang terakhir ini seperti konsepnya Pak Gubernur, saya pakai istilah yang namanya beli bagi. Beli bagi ini adalah kita membeli untuk membangkitkan UMKM, kemudian membagikan kepada keluarga kita yang sedang terdampak. APBD kita juga beberapa sudah kita arahkan ke situ, Mas Bambang. Setiap Jumat, APBD kita membeli 7.000 paket nasi dus ke teman-teman UMKM. Lalu nasi dus itu kita bagikan ke kelompok-kelompok rentan. 70.000 Pak ya? 70.000? Ya? 7.000. Oh, 7.000. Ya, setiap hari Jumat. Jumat berkah namanya. Lalu kita bagikan ke panti, kita bagikan ke teman-teman lansia, kita bagikan ke kelompok-kelompok warga prasejahtera. Atau kita juga ada APBD kita di Dinas Koperasi yang kita pergunakan untuk membeli jamu. Jamu itu kan menguatkan imun katanya. Belinya di teman-teman UMKM. Jadi kita beli, kemudian kita bagi lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Masker juga begitu. Nah, selain itu saya mengajak kawan-kawan ASN untuk mereka menyisihkan pendapatannya. Dan alhamdulillah hampir sebulan ini, Mas, di dinas-dinas itu punya program seperti itu. Mereka kemudian mutar setiap hari masing-masing dinas dengan titik yang berbeda, mereka beli produk-produk UMKM, toko kelontong, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memang terdampak. Jadi itu hakikat daripada gotong royong yang kita implementasikan dengan konsep bergerak bersama. Ini masyarakat menyambut nggak, Pak? Misalnya kalangan
Saya bilang keren. Ya, Ada yang model seperti Mas Gubernur Joko Tonggo, ya, ada yang model seperti beberapa rekan lumbung kelurahan, ada seperti yang kolaborasi polisi, Pemkot, dan Kodim, yaitu Kampung Siaga Candi Hebat, ada CSR dari teman-teman swasta, ada kemudian yang wah macam-macam Mas, ada ya. yang bagi masker, kemarin terakhir ada yang membagikan oksigen gratis, wah baik yang ada tabungnya maupun yang hanya ngisi oksigen. Jadi itulah yang kami kemudian pada saat mendapati hal-hal seperti itu kayak kita merasakan nyes gitu. Wah, alhamdulillah ya, teman-teman ini kok masih ada yang mau juga untuk bisa berbagi di saat sulit ini. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita untuk bisa terus melayani masyarakat di saat situasi sulit ini, Mas. Pak Wali, ini agak beda sedikit. Jadi di Ya, Mas, tengah-tengah Pak. situasi pandemi ini kan ada warning ya, ada peringatan yang sangat keras mengenai makin turunnya permukaan di Pantura. Tentu termasuk Kota Semarang, sampai Ya, jadi ya. pembicaraan Presiden Amerika Serikat. Nah, bagaimana Kota Semarang menyikapi baik jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau situasi tenggelam sih sebenarnya di Semarang juga beberapa titik sudah seperti itu, seperti Pulau Tirang. Dulu itu kan salah satu lokasi yang dimiliki Semarang sekarang sudah tenggelam, sudah terendam air. Tapi kalau secara teori dari beberapa pakar yang mengatakan nih Pak Bambang, penurunan muka tanah ini kan lebih banyak disebabkan karena air tanah yang diambil secara masif gitu ya. Ya, Sehingga kemudian timbullah persoalan yang tanah menjadi semakin menurun. Kenapa air tanah itu diambil? Ya pasti untuk konsumsi masyarakat. Kenapa masyarakat kemudian mengambil air tanah? Ya karena pasti suplai PDAM tidak ya, berjalan baik. Maka kami hari ini fokus terhadap hal-hal yang sifatnya penyediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat. Kami kembangkan yang sudah jadi ini, Mas Bambang, yaitu SPAM Semarang Barat. Nilai investasinya 1,2 triliun. Alhamdulillah sudah mulai beroperasi meskipun belum maksimal. Kita juga mulai melakukan pelelangan yang di daerah Pudak Payung untuk bisa mensuplai kebutuhan air bersih dan air minum di wilayah selatan Semarang. Dan ke depan ini kita masih punya celengan yaitu banjir Kanal Timur. Nah, untuk itu stok air tawar ini coba kita kembangkan lagi dengan memanfaatkan upaya pemerintah pusat untuk membuat tanggul laut. Jadi tanggul laut yang berfungsi sebagai jalan tol di daerah Demak, Semarang, kemudian Semarang, Kendal, itu nanti akan ada desain polder yang mampu menyimpan air tawar. Nah, kalau itu kemudian bisa kita kolaborasikan, itu akan menjadi sebuah stok air bersih untuk disuplai kepada masyarakat. Nah, baru kalau kesemuanya sudah tersedia, kita baru ngomong penindakannya tegas. ya. Kalau kita ngomong penindakan, masyarakat kemudian nggak terjamin suplai air bersihnya, wah saya rasa nggak fair, pemerintah nggak fair, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, itu memang yang dari faktor air tanah, Pak ya. Tapi Ya, ada juga yang punya teori bahwa apa ini climate change ini pemanasan global itu memang membuat nanti permukaan laut itu naik. ya, Nah, kalau antisipasi jangka panjangnya apa Pak Wali? ya berarti mengurangi eh, emisi kaca ya, Ya, gas emisi kaca itu harus dikurangi. Kemudian dilakukan penanaman secara masif. Ya ini sedang kita giatkan di jalan-jalan di Kota Semarang itu, kita terus lakukan upaya penanaman, kemudian yang di beberapa titik yang ada di wilayah Gunung Pati kita buat gerakan-gerakan dengan instansi-instansi. Terakhir ada 5.000 sukun, pohon sukun kita tanam, ya harapannya selain penghijauan juga buahnya ini ternyata di luar negeri sangat dicari. Dan seterusnya, Mas. Jadi gerakan dengan melibatkan pihak instansi di luar Pemkot, setiap kegiatan instansi mereka wajib hukumnya ada penanaman pohon.
Baik, Pak Wali, mungkin terakhir apa saran dan harapan Pak Wali, baik pada jajaran pemerintah maupun pada masyarakat untuk terus menjaga situasi seperti sekarang ini supaya pandemi segera berlalu, tetap menjaga prokes, tapi juga ekonomi masih bisa berjalan dengan baik. Ya, saya tidak memberi saran kepada pemerintah karena saya ada di dalam wilayah Ya, pemerintah, Mas. Tapi saya berharap aja kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-nya belum selesai loh. Jadi jangan kemudian kita lengah, kita tetap harus waspada. Bagaimana waspada yang harus kita lakukan? Ya implementasikan protokol kesehatan 5M, kemudian kami juga akan menggiatkan 3T, testing, tracing, treatment, dan juga insya Allah kami terus berupaya supaya vaksin ini semakin banyak yang turun di Semarang dan kita lakukan percepatan vaksinasi yang kesemuanya untuk membuat Semarang bisa segera clear dari persoalan COVID ini. Kepada masyarakat di wilayah ekonomi, ya monggo berkegiatan sepanjang Anda mampu menjalankan prokes dengan baik, insya Allah kita juga akan selalu dukung dan support. baik. Terima kasih sekali Bapak Ya, Haji Indrar Priadi, SEMM, Wali siap, Kota benar. Semarang. Ya, sukses Matur terus. nuwun. Selamat, Matur nuwun. Pangestunipun. Ye, Oke. Mas Bambang. Selamat malam Wassalamualaikum pemirsa. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.